1045. Welcome. Kembali lagi di Ama Adi Channel. Sekarang kita kehadiran dua anak muda. Ini YouTubers Kabupaten Lombok Utara. Irwan Gondrong dan Bang Slimin. Irwan Gondrong dan Bang Slimin ini YouTuber yang asalnya satu dari Tanjung dan satu dari Kayangan. Kayangan itu tempatnya di Gumantar. Ya, saya sudah lihat beberapa YouTube-nya dan menarik semua, apalagi Bang Gondrong ini dengan pakaian yang ada, dia sedang-sedangnya membuat konten tentang Wiro 313. Nanti kita lebih banyak mengetahui apa sih maksud 313 dan Bang Slimin dengan prank selawatnya ya. Yeah. Oh, itu kayak mau YouTuber yang sudah kita sering lihat. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya kira tidak ada YouTuber di Lombok Utara ini, makanya saya coba lihat ternyata banyak juga. Dan katanya ada komunitas ya. Ya, untuk siapa yang jawab dulu nih? Ya siapa lah. Bang Gondrong jawab dulu. Jadi untuk komunitasnya cuman sebatas lewat sosial media, WhatsApp aja. Oh, gitu. Untuk jadi daya perkumpulan aja. Belum pernah ketemu sampai sekarang ya? Ketemu sih. Ketemu di lapangan. Ya, di lapangan. Tapi secara intens mau collab dan sebagainya belum ya? Udah sih, cuman ya kalau untuk komunitas kayak promosi belum, cuman kita untuk saling collab aja gitu. Oke. Terus ya. Ya, ini Bang Irwan Gondrong ini adalah YouTuber dari Prawira, Desa Sokong. Sedangkan Bang Slimin ini dari Gumantar, Kecamatan Kayangan. Betul. Sering ketemu berdua ya? Oh iya. Samalah katanya sudah bikin konten. Ceritanya kemarin beberapa bulan yang lalu kan Bang Gondrong ya, kita sempat kontak-kontakan di media sosial. Sama ada juga teman YouTuber Elung namanya, dan banyak lagi YouTuber yang lain. Tapi waktu itu kita sama kan saling kontak nih. Kenapa kita nggak buat grup aja untuk di YouTuber Dain Gunung begitu? Karena ada grup WA ya? Sudah ada nama grupnya YouTuber kayak lu ya? Konten kreator kayak lu ya? Iya, ada kreator. Itu berapa anggotanya itu? Cuman nggak seberapa sih. Baru di dalam grup cuma 7 orang. Ya. Tapi yang aktif, yang sering ketemu sih cuma saya, Bang Gondrong, sama Elung dan Hendra namanya juga, dia lagi kuliah di Mataram. Itu aja sih. Yang lain lagi sibuk. Iya, saya mau tanya di Bung Irwan Gondrong. Niatan awal bikin YouTube seperti apa itu? Oke, jadi dari awal sebenarnya awal mula saya bikin YouTube itu inspirasi dari suruhan dari teman saya yang ada di Mataram. Disuruh? Ya, nah saya awalnya dulu penjual pakai. Nah karena saya awalnya itu dulu hanya iseng-iseng gitu. Nah tapi karena saran dari teman yang ada di Mataram, ada saya sebutkan namanya aja ya. Namanya Ikomar Agus Budiana sama Cemara Rompes namanya. Nah mereka berdua ini adalah teman saya awalnya di Mataram. Nah dia yang selalu bantu saya waktu saya sering ke Mataram. Nah kemudian saya disuruh coba kamu buat konten aja, mumpung mentalmu bagus, kamu pede orangnya gitu, dan gimana ya, jiwamu itu suka menghibur orang gitu katanya. Nah saya pun berpikir begitu. Nah akhirnya saya mulai buat konten sederhana aja. Nah awalnya yang saya lihat itu dari sawah gitu. Nah kemudian berlanjut. Nah konten saya ini adalah saya aplikasikan tentang bagaimana kelebihan saya dalam berkreatif. Nah kemampuan saya misalnya saya bisa ngedance, kemudian bisa atraksi dancing. Nah kemudian bisa buat menghibur orang, kayak orang-orang bisa tertawa lucu gitu. Nah jadi itu yang saya gabungkan gitu di konten-konten saya ini. Nah yang dimana nanti ini konten saya ini nanti siapa tahu bisa menghibur. Nah jadi selama saya di YouTube ini
saya libatkan bahwa semua kelebihan saya ini saya aplikasikan ke YouTube. Nah, untuk apa gunanya kita punya kemampuan tapi orang lain tidak mengetahuinya gitu. Nah, akhirnya saya aplikasikan, saya buatkan di YouTube supaya bisa menjadi pelajaran buat orang-orang anak-anak muda agar terus berkreasi di Lombok Utara ini. Oh, berarti harus lewat YouTube, tidak lewat lain. Kalau lewat lain mungkin kita tidak dikenal gitu. Oh gitu ya. Ya, karena saat ini kan yang saya lihat itu banyak yang bermain di YouTube. Ada teknologi ya di masa kayak begini Ya. kita mainkan itu gitu. Ya, mainkan. Jangan didiamkan gitu. Ya, itu maksudnya. Di lain sisi juga memang untuk anak-anak muda yang punya kreativitas misalnya di dunia dance Ya. atau komikan apa ya namanya itu belum ada ruang yang khusus di Ya. Kabupaten Lombok Utara, sehingga kemudian makailah YouTube ini untuk mengaktualisasikan diri Ya. bakat-bakatnya di YouTube itu. Ya. Udah berapa konten yang dibikin Bung Gondrong? Nah, alhamdulillah sampai saat ini sampai konten Wirogonyo 313 ini yang segera tayang nanti ini mungkin udah mencapai 60-an lebih video. 60 lebih video Ya. konten ya. Gonyo. Wirogonyo. Ya. Oh, Wirogonyo 313. Gonyo artinya apa ya Indonesianya? Gonyo itu. Gonyo itu dalam bahasa Sasak itu ada beberapa macam ada namanya Kajuman, Ajuman, Gonyo sama Jumbuh. Jumbuh. Ya, Jumbuh ini ibaratnya kayak orang membuat orang tertawa sudah. Oke. Gitu. Iya, iya. Maksudnya. Iya, saya lihat kalau bahasan di film itu trailernya lah. Ya, Trailernya kemarin Bung Gondrong itu hormat di tiang bendera di lapangan, terus ada di pelabuhan, ada di pertokoan ya, Ya. sampai menabrak tiang listrik. Menarik itu. Gimana ceritanya muncul ide seperti itu, Bung Gondrong? Nah, itu dari muncul ini awalnya saya berpikir bahwa di Lombok Utara ini ada beberapa orang-orang kreator komedi. Nah, seperti contohnya yang ada di Bayan itu kayak Indak Pelemang itu. Indak Pelemang. Nah, dia punya karakter tersendiri. Oh. Nah, kemudian ada di Tayangan namanya Amak Badr. Nah, itu kenal kan? Nah, dia juga punya karakter tersendiri. Nah, di Tanjung ini belum gitu. Dan di Berarti karakter jadi Tanjung gila gitu. Ya, saya ingin, ya itu sih. Enggak ya, gonyo, Gonyo, gitu ya, gonyo ya, gonyo. bukan gila. Tetapi itu menarik juga. Saya baru melihat di halaman di fanpage-nya itu langsung ketawa, ini apa maksudnya, tapi saya lihat itu makanya itu. Ya. Berarti ini akan terbit di kapan ini ceritanya? Nah, insya Allah nanti malam. Nanti malam itu Ya, akan diupload ya. Ya. Keren. Sudah berapa subscribe itu? Ribuan lebih itu ya? Ya, itu alhamdulillah udah dengan perjuangan dari awal ya udah mencapai seribuan lebih lah. Ya, tinggal menunggu rezeki ya. Iya. Tinggal Amin, menunggu amin. rezeki ya. Ya, Bang Slimin. Nah, Ya. ini Slimin ini apa nama benar atau nama palsu atau nama kontennya Slimin? Sebenarnya itu nama nama care-nya. Care. Ya. Kalau nama aslinya itu Muslimin nama aslinya. Muslimin. Tapi Jadi mainnya di Bang Slimin. ya, Bang Slimin biar Kontennya itu apa? Ngeprank atau apa namanya? kontennya sekarang prank sih. Prank, Masih ya. prank-prank salawat gitu. Ketika kita menemukan ukti yang cadar atau cewek-cewek yang cantik itu jadi target kita. Begitu. Oh gitu. Udah berapa video yang di-upload? Alhamdulillah sejak bangun YouTube 76 video. 76, Ya. 2000-an juga itu, 1300-an ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan itu kalau di prank-prank begitu tuh ada yang pernah marah enggak dengan kelakuannya Bang Slimin? Selama ini ada yang marah, ada yang tidak. Karena kita juga kan enggak terlalu bikin mereka kayak enggak terlalu mengganggu dan tak megang-megang gitu. Hanya sekedar ribut-ribut nggak jelas lalu kita selawat. Oh, ternyata orang yang ribut gini bisa selawat gitu. Dan konten saya juga lebih ke sosial eksperimen begitu. Lebih ke gimana sih ekspresi orang, apakah masih peduli ketika ada seorang gembel atau seorang pemuda yang nggak jelas Nggak begitu jelas, ya. terus kemudian kayak mengganggu dan Iya. sebagainya.
Itu aja sih. Itu ya. Tapi sudah berjalan berapa lama itu kan di YouTube-nya? Udah lama sih sebenarnya saya buat YouTube itu tahun 2016. Tapi lebih aktifnya di tahun sekarang. Ya, aktifnya 2 tahun terakhir sekarang lah. Karena ya sibukan di kuliah, itu aja sih sibukan. Ya, Bang Gondrong. Ya. Wiro Jumbuh 313. Gonyo. Wiro Gonyo 313. Kalau ada kan film itu atau apa namanya itu kan Wiro Sableng itu 212 itu enggak nanti dibilang plagiat atau apa. Soalnya kan ada banyak persoalan misalnya kayak warkop dimainkan oleh warkopi itu tanpa bertabik atau berpuisi, nanti itu jadi soal. Kira-kira seperti apa? Kalau Wiro Sableng yang saya lihat banyak orang yang buat konten seperti Wiro Sableng ini kayaknya aman. Aman ya. Aman. Sudah banyak orang yang dari Jawa-Jawa di luar di Indonesia sudah banyak yang meniru, tapi aman, tidak ada konflik. Karena Wiro Sableng ini juga tidak sampai sekarang belum orang yang aktifnya pun udah mulai menghilang itu. Jadi yang aslinya maksudnya udah tidak kelihatan. Jadi aman gitu. Iya, gimana sih cerita awal? Kalau tadi Bang Gondrong kan karena bakatnya, karena minatnya dia punya banyak bakat sehingga kemudian disuruh oleh temannya untuk kenapa kamu tidak bikin YouTube saja, akhirnya dibikin. Kalau Bang Slimin itu berawal dari seperti apa gitu? Awalnya dulu iseng-iseng juga sih, iseng juga upload video nggak jelas sih. Kita buat video kampus sih kita upload, dan seiring waktu kenapa saya tidak memanfaatkan YouTube sebagai hobi dan sebagai bahan untuk kita berkarya begitu. Nah dari situ timbullah pemikiran untuk kenapa dulu saya konsepnya itu cover lagu. Oh, cover lagu. Ya, cover lagu sama adik di rumah. Tapi setelah beriring waktu, adik sibuk, maka saya ubah ke prank. Keren. Ini sampai kemudian Bung Gondrong itu bikin kapak langsung itu 313. Ngeri memang ini. Ini asli apa palsu ini kapaknya? Ini kok ada langsung dibungkus dengan kain putih, ini kayaknya ada jampi-jampinya. Bahaya emang 313 ini. Jadi konsep dari di kapak ini sebenarnya replika dari kayu. Nah, kalau kita terbuat dari besi baja nanti khawatirnya kena pelanggaran di pihak YouTube. Ini kalau boleh nanya Bang Gondrong nih, untuk kain kapan, kain apa ini? Bahaya ini. Ini kain kapan bekasnya untuk identitas supaya terlihat bahasanya itu kayak mistis. Pemikat. Ya, Pemikat, Ya. ngeri ya. Orang melihat gitu ya. Atau ada senggegernya ini. Ya, muncul itu udah Udah mandi kembang kayaknya ini. Nah, untuk ini ada kan teman-teman ini tiba-tiba langsung ke YouTube gitu. Itu dapat ilmu dari formal kah atau memang ilmu yang otodidak gitu? Tiba-tiba ada YouTube, manfaatin YouTube misalnya kan? Itu gimana ceritanya? Mana-mana lah dulu lah. Gondrong lah dulu. Jadi kalau di saya pribadi, berawal dari disuruh teman-teman, saya akhirnya belajar otodidak di YouTube, cara mengeditnya, cara mengambil kameranya, cara mengambil gambarnya, cara membuat edit semua videonya, saya belajar otodidak di YouTube. Nah, jadi berarti dengan Mbah Google gitu kan? Ina Google ya. Ina Google atau Amak Google misalnya, Bitan Nano ini bilang kan, akhirnya kemudian diikuti. Itu sendiri ya. Kalau Bang Gondrong itu sendiri idenya dari Gondrong sendiri, terus kemudian melaksanakan membuat videonya sendiri juga, atau ada timnya? Nah, untuk sampai saat ini belum ada tim yang khusus. Nah, berarti semuanya dikerjakan sendiri. Hanya saling nanti ada teman juga yang membantu. Masalah kameranya nanti untuk saling video gonta gantinya.
Nah, kalau khusus dari kameramen utamanya tidak ada. Nggak ada. Ya, hanya nanti konten ganti aja. Oh, Gitu. gitu. Ya, gimana tadi itu masalah otodidak itu? Ya, masalah autodidak, kita saya ngeditnya belajar dari sosial media, dari YouTube, Google, dengan dilengkapi oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Tentang untuk membantu gimana biar YouTube-nya bagus hasilnya, hasil kontennya. Berarti semuanya itu mainkan sendiri oleh Bang Gondrong. Kalau Bang Slimin gimana? Ya, dulu awalnya sih memang saya suka di desain grafis gitu. Desain grafis ya. Saya suka di fotografi, desain pokoknya tentang desain begitu, dan videografi saya senang. Maka dari itu secara tidak langsung saya gemari untuk edit video. Itu sih. Susah enggak dari awal? Awalnya. Ya, awalnya susah karena karena kita butuh biar gimana hasilnya bagus. Iya. Ya, kita terus cari di sosial media gimana mudahnya untuk bisa jadi konten yang diminati oleh banyak penonton. Kalau kontennya Bung Gondrong apa yang fokusnya? Nah, saya fokusnya hanya 3 hal untuk sampai saat ini. Yang pertama itu film pendek seperti ini, film pendek lucu seperti ini, Komedi gitu ya. komedi ya. Kemudian yang kedua budaya tradisi Lombok Utara aja, seperti Bedawi pada umumnya. Nah, kemudian yang ketiga sama, yaitu mempromosikan tempat-tempat wisata di Lombok Utara. Oh, ya berarti wisata, Ya, budaya sama vlog, parodi-parodi gitu ya. Dan itu main sendiri itu ya. Ya. Kalau Bang Slimin fokusnya di mana itu kontennya? Untuk sekarang saya masih fokus di prank dan sosial eksperimen. Oh, Itu brand aja. dan sosial. Dan itu sendiri juga ya? Ada, saya punya tim sekarang bertiga, namanya Nurudin Herawadi, namanya satu yang sebagai videografer yang sering di belakang kamera, dan yang sering kasih diskusi tentang konsep, namanya Irwan Indra Bakti. Itu yang dia kuliah di UTM. Oh gitu ya. Iya ya. Sambilan diminum Ya. kopinya. Kebetulan ini kopi Gawah Daya ini. Gawah Daya, Kopi Gawah Daya yang beralamat di Sesaid ini. Oh, Ada anak di muda Kayangan ya? yang Kayangan. iya, Ada iya. anak muda yang yang mau katanya membantu petani kopi di Sesaid. Luar biasa. Kopi hitam Gawah Daya. Sila. Oke, kita lanjut dengan ini. Nah, tentunya kan dalam membuat konten itu kan menguras energi itu. Ya. Betul. Apalagi menemukan orang dan lain sebagainya. Kalau di Bung Gondrong ini kan parodi itu. Ada satu video YouTube yang saya lihat itu tentang itu banyak orang yang terlibat, 3 gadis misalnya itu gimana cara itu keluarga sendiri atau memang orang lain yang diminta atau diajak, apakah dibayar atau tidak? Gimana ceritanya itu? Jadi awal ceritanya yang konten yang kemarin yang 3 gadis anak sejajar itu awalnya saya melihat, saya kenal lewat sosial media di Facebook, ya sosial media Facebook. Nah, mereka ini yang bertiga ini pede di depan kamera, pandai berakting. Nah, kemudian saya inbox dia, saya cek gimana, mau nggak kita collab bersama. Nah, untuk masalah dana mungkin untuk bisa belakangan. Nah, kapan saya punya hasil, saya bisa berikan nanti. Nah, akhirnya mereka mau gitu. Nah, kemudian akhirnya saya buatkan skenario langsung. Bikin sendiri ya, skenario-nya itu simpel, tidak banyak adegan. Nah, jadi ekspresinya simpel. Kalau ada sih skenario-nya yang sulit, tapi saya tidak mau. Dan itu berapa orang yang udah berapa ribu yang nonton itu saja? Alhamdulillah sampai saat ini udah hampir 3.000-an. 3.000-an Luar ya. biasa. Keren juga itu ya. 3.000-an. Itu susah-susah bikin konsep, akhirnya alhamdulillah ya terjawab dengan banyak viewer yang menonton ya. Luar biasa. Iya. Nah, di 313 Ya. Wiro ini gimana anunya? Apa sih yang mau ditunjukkan di 313 ini? Apa sih maksudnya 313 juga? Oke, saya menjelaskan dari 313 ini adalah hampir sama dengan penjelasan yang ada di Wiro Sableng yang 212. Nah, kalau di 313 ini hanya
ada mempunyai makna. Nah, makna yang nomor 3 ini, apa maksudnya makna nomor 3 ini? Bahwa kita di makna dari 3 ini adalah 3 unsur. Unsur alam semesta manusia, kemudian unsur alam gaib atau jin, dan yang ketiga itu yang ketiganya yaitu unsur alam akhirat. Nah, semua alam 3 unsur ini menyatu jadi satu untuk satu tujuan menuju yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu maksudnya dari 313. Nah, kalau masalah orangnya yang menjadi Wirodonyo ini adalah bagaimana kontennya nanti ibaratnya Jumat ataupun donyo ya kayak membantu, kayak bisa membuat orang tertawa seperti. Oh gitu ya. Ya. Oh, tapi ngeri juga bahasanya itu alam gaib itu maksudnya gimana itu? Jadi mempunyai makna yang Nah, itu mendalami ya. itu maksudnya. Berarti ada isinya ini kapak Ada isinya, 313 ini. pantas saja di ini kan Ya. diselimuti dengan kain putih ini. Jangan-jangan pulang dari sini kita ketemu ini. Nah, ini kan mau terbit, mau anukan di YouTube itu kan nanti malam itu. Ya. Apa sih yang diharapkan dari 313 ini? Apa sih maksudnya pesan moral pesan, yang pesan didapatkan, yang diberikan kepada orang terhadap konten yang dibikin ini 313? Oke. Jadi pesan moralnya yang utama itu ya tentunya menghibur lah. Menghibur. Nah, kemudian pesan moralnya ini yaitu istilahnya membantu, bahwa Wirodonyo ini dalam bahasa kata Wiro ini yaitu istilah bahasa Jawanya itu prawira. Nah, kemudian di dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia KBBI namanya itu perwira. Nah, berarti pahlawan atau orang yang memiliki jiwa pahlawan. Nah, itu jadi biasa. ya. Jadi saya aplikasikan konten Wirodonyo saya ini untuk membantu orang-orang yang dengan cara yang lucu. Nah, ya. Itu maksudnya. Oh, kalau bisa begini kan, tongkatnya, langsung dia push, dia kelihatan langsung awalnya ya. Oh, tapi Dalam konsep hal-hal yang lucu. Tadi ketemu iya, Pak. nanti gitu. Astaga, itu harus bertabik dulu sebenarnya ya. Tapi menarik juga itu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau mau melihat Wirodonyo 313 itu bisa langsung lihat di YouTube-nya Gondrong KLU. Wah, itu lihat. Nah, jangan lupa kemudian itu ditonton itu sampai habis, di like dan di subscribe. Ya, betul. Keren itu. Ini harus kita dukung ini Ya, produktivitas anak muda yang kayak begini, kreativitasnya untuk kemudian ya siapa tahu kemudian ini bisa menjadi semangat bagi anak muda yang lain untuk, karena kan banyak yang sebenarnya punya bakat tetapi Tidak mungkin ada untuk wadah, untuk tempat dia menyalurkan Ekspresi. tidak ada untuk LPS. Nah, mudah-mudahan juga nanti ada tempat-tempat yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menjadi sarana amin. kumpulnya teman-teman YouTubers, Para KLU, kreator. pada konten kreatornya ya. Ya. Terus Bang Serimin, selawat. Jadi nyanyinya dari awal yang buruk, ya. Terus belum bilang Bismillah misalnya, terus kemudian tiba-tiba pas Setelah baca Bismillah. selawatnya, lagu selanjutnya itu bagus. Ya. Ini kan kayak semacam plagiat di YouTube yang terkenal yang di sana. Itu gimana? Sebenarnya sih menurut saya kita sih bebas, bukan plagiat sih sebenarnya. Kalau di dunia YouTube nggak ada plagiat-plagiat ya? Ada sih, tapi itu di lagu gitu baru di plagiat. Kalau yang kayak gini kan tergantung bagaimana konsep kita membawakannya. Niat kita juga untuk sholawat ini kan syiar Islam. Ya. Selagi kita mumpung kita masih hidup, dengan kita mengajak orang sholawat, nanti kan kita juga bisa diingat oleh Nabi kita juga. Benar. Sambil kita syiar, itu sih niat kita. Iya. Video yang sangat menarik atau yang sangat berat yang waktu itu diambil tuh yang mana? Yang sangat berat, semua berat di video prank ini sangat berat. Karena kita langsung prank orang belum kita kenal. Ketika nanti kita kan harus
melihat dulu apakah orang ini gimana karakternya, kita baca dulu. Iya kan, kalau di Bang Selibin kan kalau mencari orang kan, apalagi orang yang bercadar itu kan sangat susah, apalagi Ya. di Kabupaten Lombok Utara kan. Betul. Itu mainan juga di Mataram itu ya. Di Mataram, sering di Sengkareang gitu aja. Itu kan susah mencari orang. Betul. Itu ada langsung itu. Jadi idenya itu akan kelihatan ketika melihat perempuan bercadar, Iya. baru melakukan Betul. aksi itu ya. Terus kameranya taruh di mana? Kamera itu ada yang pegang dari jauh. Apalah, Oh. saya kan pakai lensa jauh soalnya. Kalau dekat nih bukan prank jadi, Oh, bukan benar, sih. benar. Kalau ketahuan kan bahaya juga. Iya. Tapi kita kasih tahu sih ketika udah terakhir boleh Oke, diupload enggak gitu. nah, itu Izin dulu. harus ada izin Ya. kan. Nah, jangan sampai kemudian mengupload sesuatu yang Tanpa izin, bahaya. Apalagi itu kan kontennya akan konten yang spontan gitu, Ya, tanpa betul. dibuat-buat gitu. Nah, kan sudah membentuk komunitas walaupun isinya hanya 7, hanya 8. Ya. Apa sih yang ingin dilakukan dengan ada grup itu, terus kira-kira maunya seperti apa? Saya Ya. yang terutama sih sebenarnya pertama kita harus menyambung silaturahmi sesama pemuda. Karena di pemuda ini banyak pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa untuk membangun juga. Dan kita juga harus bisa memanfaatkan masa muda untuk berkarya. Dan jangan lupa kita untuk tetap saling silaturahmi. Karena saling silaturahmi ini yang bikin kita tetap menjadi manusia yang kayak gimana? Yang selalu bersyukur begitu. Ya. Itu sih. Kalau Bung Gondrong, Masalah tentang komunitas nih. Ya, jadi kalau saya sih hampir sama dengan Bang Selimin, mengumpulkan orang-orang yang berkreatif. Nah, siapa tahu dengan kita kumpul silaturahmi ada ide-ide yang menarik, nah supaya bisa membawa nama baik Lombok Utara ini. Ya. pernah collab misalnya, kita kan bertujuh nih, ayo kita nongkrong di lapangan Tanjung misalnya, atau di mana gitu. Ayo kita bikin konten bertujuh misalnya. Pernah begitu enggak? Sampai saat ini Belum, belum, ya? karena aktivitas semua masing-masing, ada yang sibuk, ada yang punya luang waktu, ada yang bisa tapi yang lainnya tidak dapat, kita belum sampai sana. Ya, Bung Gondrong KLU ini hebat nih. Tidak ada kamera, disupport kamera. Ya. Tapi kan sebelum disupport kamera kan Bung Gondrong itu harus memperlihatkan kontennya kan? Ya. Sehingga kemudian orang mensupport gitu kan. Sampai kemudian ada yang menjadi apa namanya itu? Apa namanya itu, Bang? Sponsor. Sponsor ya? Endorse ya, endorse. Yang endorse gitu ya. Rib. Itu sudah berapa yang bekerja sama lah namanya itu. Kalau Gondrong KLU sudah sama mana saja kan katanya ada yang memfasilitasi kamera, siapa? Apa saya sebutin namanya? Nggak apa sebutin saja, bebas di sini, bebas. Siapa tahu dia juga akan mensupport ya. Podcast saya. Jadi dari awal saya buat konten di YouTube, belum ada yang mengetahui. Nah, ketika ada video saya yang mulai dikenal, ada video parodi yang berjudul Berbeda Kasta. Berbeda Kasta. Ya, parodi itu, nah di sana dia melihat konten saya, akhirnya saya dipanggil gitu. Saya dipanggil di inbox, bisa datang ke sini, kita ngopi-ngopi bareng. Nah, akhirnya saya disarankan, ini pakai baju. Nah, bajunya namanya nama counter, yaitu TTM Cell. Oh, counter apa? Counter HP. Counter HP, Ya. TTM. TTM Cell yang ada di Gubuk Baru, Soko. Oh, iya. Terus? Nah, cuman dia di sana dia mulai support saya melalui pakaian, kemudian kemudian fasilitas kebutuhan untuk membuat konten itu aja. Kamera ya. Ya, kamera. Oh, berarti sebelumnya tidak menggunakan kamera. Gunakan tapi untuk dari teman. Oh, pinjam di teman. Teman. Dengan minjam di teman, sudah sekian banyak ribu subscriber, viewernya sampai ribuan lah gitu ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Nah, itu anak muda sekalian yang ada di Lombok Utara. Jadi dalam menentukan sesuatu itu tidak perlu kita harus Punya alat dulu. punya sesuatu yang Mewah. yang mewah ya. Kayak kemudian membuat konten ini bisa saja dengan HP, Ya, dengan betul. apa. Jangan menunggu semua ada baru Ya, kita tapi apa yang kita bisa lakukan maka lakukan. Dengan alat yang Jangan seadanya. ditunda-tunda dengan
sesederhana apapun alatnya. Nah, seperti Bung Gondrong KLU dengan alat yang sederhana, tetapi sekarang sudah ada sponsornya gitu, ada yang endorse itu ya, yang di endorse. Itu juga Bang Slimin jualan kopi juga, jualan apa itu di kontennya juga itu. Itu si endorse ya memang. Kita buatkan Itu iklan. berapa juta dia? Kalau berapa juta di anu lah, itu itu rumah tangga ya, rumah tangga Bang Slimin. Memang awalnya dulu juga kita sama kayak Gondrong, pakai HP saya dulu untuk buat video. HP Realme apa dulu lupa saya. Pakai HP untuk shoot video, tapi sering waktu alhamdulillah ada rezeki upgrade pakai kamera. Ya. Jadi melakukan sesuatu awal itu ya jangan kemudian itu ya. Jangan apa adanya lah yang ada di kita pakai, manfaatkan. Nanti kalau urusan itu kan kita bisa seiring waktu lah itu. Yang paling penting sih tunjukkan karyanya dulu lah. Karya kita apa begitu. Ya karena banyak anak muda, terutama di saya ini mengajak untuk membuat YouTube ini, mereka selalu menanyakan pakai kamera apa, gitu kan? Terus mana laptopnya gitu, punya anu enggak, segala macam enggak. Jadi orang-orang itu anak muda terutama itu menanyakan itu. Akhirnya kemudian kita sampaikan cukup pakai HP saja, mereka dengan sendirinya pergi. Dan juga nih cerita sedikit, ada juga teman kita kan namanya Elong itu, dia dari awal pakai HP sampai sekarang udah 2000 sekian subscribernya dan udah monetize dan ada iklannya. Dia itu sampai sekarang pakai HP. Ya, bukan? Itu hebatnya. Jadi dengan alat yang ada, yang sederhana, yang kita punya itu bisa selama kita ada niat. Iya, betul. Selama jangan sampai kemudian ditunda-tunda itu kan. Jangan gara-gara itu kita nggak jadi berkarya. Itu yang nggak boleh. Itu. Ya, sekarang ini kan sudah Bang Slimin sudah ribuan subscribernya. Bung Gondrong juga sudah ribuan juga. Ada ndak dari Pemda mengkontak kayak apa tadi itu ngontak sini mah kita ngopi-ngopi, oh ini ada kamera, apalagi kemudian kontennya Bung Gondrong ini kan bahasa dari gunung, terus sering kemudian mengkontenkan budaya-budaya Kabupaten Lombok Utara gitu kan. Ada ndak mau dikontak, nih Gondrong kita anu sini dong, buat kita apa gitu kan, ada ndak? Kalau sampai saat ini Berjalan sendiri ya. ya masih berjalan sendiri, belum ada dari pihak yang dimaksud tadi. Tapi keinginan atau harapan ada anu lah ya, dari Itu Pemda ya? berharap di Pemda. Kalau saya pribadi, mungkin saya enggak ya? Main sendiri saja. Aja. Kapan kita pihak yang Pemda sadar memanggil, alhamdulillah. Ya, Kalau belum ya sabar. Yang penting kreativitas tidak terputus kita terus gara-gara berkarya. itu ya. Tetap berkarya gitu kan. Bang Slimin? Untuk harapannya sih untuk ke Pemda sih sama kayak Gondrong, enggak terlalu dipikirkan. Ketika di support alhamdulillah, kalau enggak ya berjalan sendiri. Nah, kan butuh ruang gitu kan. Butuh ruang untuk ketemu, untuk saling membagi pengalaman. Kira-kira ada terjadwal tidak di komunitas teman-teman ini? Nah, kalau masalah kumpulnya kita sharing dulu. Kapan ada waktu yang luang, nah kita saling kontak dulu di grup WhatsApp kita. Nah, kapan kita kumpul bareng, biar kita bahas untuk kedepannya, biar tidak kosong lah kegiatan dari komunitas kita ini gitu. Iya kan, sekarang Pemda sedang gencar-gencarnya itu mempublikasikan diri kan. Ya. Lewat ada kegiatan banyak kemarin kan, mulai dari Rabu Pontong, terus kemudian ada triathlon gitu kan, sampai kemudian kemarin ada sunatan, dan kedepannya ada juga ada yang maulid adat dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman YouTubers ini apa yang mau mengikuti itu dan mau mempromosikan atau gimana? Kalau untuk saya, nah itu adalah sebuah kesempatan. Itu maksud saya dengan kesempatan itu
atau kemudian kita youtuber nih belum dikenal nih sama Pemda kayaknya nih. Kayaknya lebih Sehingga kemudian tidak ada yang undang gitu, belum. jadi jalan sendiri Jalan gitu. sendiri. Akhirnya kemudian kesempatan bagi Ya. youtuber dengan adanya giat-giat gitu ya. Nah itu supaya untuk membantu menarik wisata Lombok Utara, membantu mempromosikan juga lewat sosial media yang kita bagikan lewat YouTube dan yang lainnya. Gitu. Kalau saya sih harapan untuk ke Pemda nih, pertama kan harapan kita sebagai pemuda untuk menarik wisatawan juga, fasilitas yang ada di kabupaten ini seperti tempat-tempat nongkrong, kayak taman-taman gitulah dibuatkan lah begitu, taman yang bersih, kayak di Sengkareang, kayak di Mataram begitulah. Jadi supaya ada uhti yang datang, jadi bisa ngeprank ya. Betul. Gitu sih. Ya memang harus begitu ya. Mudah-mudahan Pemda kita lambat launnya nanti akan membuatkan Amin, lokasi-lokasi yang bisa kemudian menjadi tempat untuk anak-anak muda nongkrong yang positif. Iya betul. Ya karena dari nongkrong-nongkrong yang positif itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Apalagi teman-teman YouTubers ini kreasinya, inovasinya dari tempat-tempat itu, gitu kan? Seperti itu ya. Sambiran diminum kopinya ini. Nah, Terima kasih atas kopinya, Pak. ya. Nah, harapan ke depan ini kan jadi YouTuber itu kan tidak menentu, artinya kan harus ada syarat kan kalau mau dapatkan duit. Ya betul. Tetapi kalau ngelihat dari apa yang saya kan hobinya teman-teman ya, ya memang itu menjadi dasar anunya juga mendapatkan duit dari YouTuber. Tetapi apa sih harapan yang lebih gitu, dari sahabat-sahabat YouTubers ini? Untuk siapa ya? Untuk pemuda apa untuk dari diri Ya sendiri? untuk diri sendiri dan pemudanya lah, se-KLU lah. Gimana Bang Endrom? Coba. Oke. Kalau harapan untuk di YouTube-nya kedepannya nanti ketika sudah berhasil ya. Oke. Nah harapannya mungkin semua orang yang bermain YouTube mungkin rata-rata semuanya pengen dapat penghasilan. Ya, Nah baik dalam pribadinya maupun untuk orang lainnya. Nah di saya ini yang pertama mungkin berawal dari pribadi gitu. Karena saya terpincut dengan teman-teman yang ada di Mataram yang menyuruh saya, mereka sudah mendapatkan hasil dari sana. Nah kemudian yang kedua, nah siapa tahu dengan keberhasilan di YouTube ini dengan adanya hasil nanti bisa memberikan sebagian hasil untuk teman-teman yang ikut serta dalam semua konten saya. Jadi saya tidak ibaratnya tidak melupakan mereka. Oh gitu ya? Yang sudah ikut andil dalam perjuangan dalam konten saya ini yang ada di YouTube. Nah kalau dari Bung Gondrong terhadap anak-anak muda KLU ini kan banyak punya bakat, banyak punya apa, jangan sampai kemudian dia salah arah, itu gimana itu Bang? Oke, buat teman-teman yang di Lombok Utara, anak-anak pemuda, nah jadi ketika Anda punya bakat, nah contoh saya hanya menjadi contoh. Coba Anda lihat saya dengan fisik yang kurang sempurna, nah tapi alhamdulillah memiliki sedikit bakat yang saya bisa tuangkan melalui sosial media. Jadi apapun kendala Anda, apapun fisik Anda, bagi anak-anak muda Lombok Utara, jangan pernah putus asa. Nah, itu. Dan teruslah berkarya. Nah, siapa tahu dengan karya Anda bisa dikenal oleh semua orang, bahkan diakui oleh di luar nantinya. Oke, cuma itu sih. Bung Slimin. Kalau saya sih mengenai untuk pemuda, taruh kamera dulu ya. Oke, untuk teman-teman Polong Renten Kule ada yang ada di Lombok Utara, mari kita mengembangkan diri. Saya ajak teman-teman untuk berkarya terus. Untuk masalah hasil di YouTube, jangan pikirkan hasil dulu. Yang penting kita berkarya dulu. Karena banyak yang tidak cukup jam tayang, subscribe-nya yang kurang sehingga putus semangat karena memikirkan itu. Yang paling terpenting di YouTube itu ketika teman-teman menjadi content creator, konsisten dan terus berdoa. Konsisten terus berdoa, itu yang paling terpenting. Oke. Itu saja sahabat-sahabat pemuda seluruh Kabupaten Lombok Utara, begitu juga dengan
pemerintah Kabupaten Lombok Utara kalau ada gawe-gawe besar yang dikhususkan untuk bagaimana mempromosikan Kabupaten Lombok Utara, Ya. ada banyak youtuber yang bisa kemudian dipakai, Ya, yang bisa siap dipakai membantu. dan mereka siap membantu untuk mempromosikan tentang budayakah, tentang kulinerkah, tentang pariwisatanya dan lain sebagainya untuk bagaimana kemudian KLU ini dikenal. Ya, betul. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini nih youtubernya, sebagian youtuber yang kita bisa undang dan banyak lagi youtuber yang lain. Kalau ada ruang dan apa-apa bisa dikontak langsung atau bisa dilihat langsung. Ada Gondrong KLU, ada Bang Slimin dan banyak youtuber yang lain. Itu saja. Saya punya quotes yang bisa kita sampaikan dengan kita ngobrol-ngobrol santai ini adalah, cobalah dulu katanya ini. Ini ada dari Socrates ini. Wah, ngeri. Socrates nih. Cobalah dulu baru cerita gitu ya. Ya, betul. Pahamilah dulu baru menjawab. Pikirlah dulu baru berkata, dengarlah dulu baru beri penilaian. Bekerjalah dulu baru berharap. Nah, ini yang terakhirnya, bekerjalah dulu baru berharap. Betul. Jadi apa yang menjadi yang ada di diri kita, ide-ide kreatif kita, udah Tuangkan keluarkan atau tuangkan. Mau dia lewat YouTube kek, mau dia lewat Facebook kek, mau dia lewat Instagram kek, mau dia lewat Twitter kek, silakan. Harapannya ya itu ya, nanti kita pasti akan apa yang kita lakukan dengan niat yang bagus, insya Allah akan membuahkan hasil. Iya, betul. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.